Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Advokat Hermansyah. Apa kabar sahabat HR? Hari ini kita akan membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu terhadap undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Nah, ada beberapa pasal yang kabar baik untuk para pekerja atau yang akan bekerja terkait dengan ketenagakerjaan. Ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 6 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adalah satu, terkait pengaturan pemerintah pusat yang menangani urusan ketenagakerjaan dikembalikan lagi kepada Menteri Tenaga Kerja. Jadi fungsi daripada Menteri Tenaga Kerja kembali lagi mengurus terkait dengan ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua, penggunaan tenaga kerja asing terkait dengan harus adanya kompetensi khusus dan jabatan-jabatan tertentu yang boleh memakai tenaga kerja asing, itu pun harus memperhatikan terkait dengan penggunaan tenaga kerja dari Indonesia. Jadi mengutamakan WNI yang selama ini tenaga kerja asing banyak ya, terkait dengan pekerja-pekerja dari golongan apapun, namun ini dia hanya golongan-golongan tertentu dan dalam waktu tertentu. Jadi tidak bisa selamanya tenaga kerja asing itu juga harus memiliki kompetensi khusus terkait dengan penggunaannya. Kemudian yang ketiga, terkait dengan PKWT. Nah, dalam hal ini PKWT sebelumnya tidak diatur berapa lama, tergantung dengan kesepakatan, namun kali ini dikembalikan lagi bahwa PKWT hanya berlaku untuk 5 tahun. Itu sudah termasuk perpanjangan daripada PKWT tersebut. Nah, PKWT di sini juga harus ada aturan-aturan sebenarnya. Jika PKWT itu kan hanya untuk pekerjaan yang habis waktu tertentu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang tidak habis sebenarnya tidak ada juga PKWT. Apalagi PKWT itu tidak ada mengisyaratkan adanya masa percobaan. Karena kalau ada mengisyaratkan masa percobaan, batal demi hukum, dan itu menjadi PKWTT, pekerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap. Kemudian yang kelima, Menteri menetapkan standar untuk pekerjaan yang boleh dilakukan alidaya. Alidaya dalam hal ini adalah outsourcing. Jadi Menteri harus membuat standar khusus terkait mana yang boleh di outsourcing ya, tidak bisa semuanya di outsourcing. Terhadap kegiatan-kegiatan inti perusahaan itu yang dikerjakan sehari-hari itu tidak bisa di outsourcing ya, dikembalikan lagi. Outsourcing itu kan hanya tenaga pembantu yang tidak dalam operasional inti. Dan yang keenam, Mahkamah Konstitusi mengembalikan untuk 2 hari istirahat dalam waktu 1 minggu. Ini dikembalikan kepada aturan perusahaan masing-masing bagaimana mengatur untuk jadwal libur pekerjanya. Yang ketujuh, perusahaan tertentu mengatur untuk cuti panjang, di mana ini juga diputuskan Mahkamah Konstitusi bahwa klausula prase dapat itu adalah bertentangan. Jadi perusahaan tertentu wajib untuk menetapkan cuti panjang tersebut. Yang kedelapan, terkait dengan komponen upah, hal ini kembali lagi dikaji, harus upah itu merupakan satu komponen untuk kehidupan layak pekerja. Kehidupan layak pekerja antara lain adalah sandang, pangan, papan, kemudian hari tua, dan sampai dengan kebutuhan rekreasi. Dan Mahkamah Konstitusi memutuskan itu adalah satu kesatuan yang harus dipertimbangkan dalam upah.
Yang kesembilan, Mahkamah Konstitusi kembali menghidupkan Dewan Pengupahan Daerah. Dewan Pengupahan Daerah dalam hal ini kembali lagi untuk bisa mempertimbangkan seberapa pantas upah minimum baik provinsi, baik kota, atau UMSK, upah minimum sektoral. Jadi pengupahan daerah ini kembali lagi untuk menyatakan berapa yang layak di setiap provinsi dan kabupaten atau kota secara berbeda-beda, tergantung dengan kebutuhan pekerja, kemudian berapa biaya kehidupan di situ, sehingga nanti pertimbangannya adalah kehidupan yang layak. Kemudian yang ke-10 itu terkait dengan struktur dan skala upah. Struktur dan skala upah di sini adalah mempertimbangkan terkait dengan jabatan, masa kerja, kemudian pendidikan, atau tunjangan-tunjangan yang nanti diterima pekerja sesuai dengan kompetensi yang bisa dia duduki jabatan dan masa kerjanya. Yang ke-11, gubernur wajib menetapkan upah sektoral dalam hal ini provinsi, kemudian kabupaten kota. Yang ke-12, adanya indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Nah, ini juga harus diperhatikan apakah upah pekerja buruh tersebut sesuai ya dengan penghidupan yang layak dan disesuai dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi setiap daerah berbeda-beda ya sesuai dengan pertumbuhan ekonominya. Jadi tidak boleh sama karena sudut pandang untuk hidup di kota dan hidup di kabupaten itu berbeda kebutuhannya. Kemudian yang ke-13, dalam keadaan tertentu seperti bencana alam atau keadaan-keadaan lainnya yang terkait dengan ekonomi, ini ditetapkan dengan adanya peraturan perundang-undangan. Jadi keadaan memaksa dalam hal ini bukan hanya sudut pandang, termasuk kondisi luar perekonomian global dan atau nasional ditentukan oleh presiden dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kondisi ini kondisi yang sangat urgent, presiden dapat mengambil keputusan untuk mengeluarkan kondisi keadaan di negara. Yang ke-14, terkait dengan upah yang diberikan perusahaan di atas upah minimum, ya dia untuk di atas upah minimum, jadi dia ada kesepakatan antara pekerja atau serikat pekerja dengan perusahaan. Jadi dalam hal ini adalah win-win solution atau negosiasi yang dihasilkan dari keputusan dari pekerja atau serikat pekerja dan perusahaan. Itu diberikan wewenang oleh undang-undang terkait dengan menetapkan upah di atas upah minimum, karena kan ada perusahaan-perusahaan yang kita bilang dalam keadaan baik go public ya, seperti yang sudah TBK kan tidak mungkin juga dia menerapkan hanya gaji upah minimum. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang menetapkan gaji di atas upah minimum dan seharusnya memang seperti itu. Namun memang di sini harus dipertimbangkan apakah perusahaan itu mampu ya. Kemudian pekerja melalui serikat pekerja juga harus memberikan kontribusi yang terbaik, karena harapannya adalah dari pekerja menguntungkan dan dari pengusaha juga menguntungkan. Jadi setelahnya ada untung-untung antara kedua belah pihak. Nah, inilah dibuat win-win solution terbaik dengan berapa besaran upah yang akan diberikan perusahaan dan diterima oleh pekerja. Kemudian terkait dengan perusahaan yang valid ya, yang ke-16, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa hak-hak daripada pekerja dahulu yang harus diselesaikan atau harus dibayarkan atas semua hak-hak yang harus dibayarkan tersebut meskipun ada kreditur preference, kecuali kreditur tersebut pemegang hak kebendaan. Kemudian yang ke-17, Dewan Pengupahan mempunyai hak untuk memberikan saran dan pendapat kepada pemerintah pusat terkait dengan pengupahan.
kehidupan layak pekerja di masing-masing daerah. Jadi saat ini Dewan Pengupahan harus bersifat aktif untuk memberikan saran dan pendapat yang nantinya dijadikan acuan dalam memutuskan upah minimum untuk pekerja di masing-masing daerah. Nah, kemudian yang ke-18, apabila terjadi PHK, tetap dilakukan melalui bipartit secara musyawarah dan mufakat antara pekerja atau serikat pekerja dengan perusahaan. Jadi PHK yang bersifat mendesak, yang dimana peraturan pemerintah nomor 35 terkait dengan PHK mendesak itu tidak berlaku lagi. Jadi sebenarnya hal itu kan mengakomodir pasal 158 tentang kesalahan berat yang dilakukan pekerja. Nah, itu kan nggak berlaku lagi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, dan ini dikembalikan lagi. Jadi nggak boleh perusahaan melakukan PHK sebelum ada kesepakatan daripada pekerja. Ya, apabila selesainya harus ada sepakat atau melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap atau ingkrah dari PHI. Jadi perusahaan tidak boleh serta-merta untuk melaksanakan lagi putusan yang bersifat mendesak tersebut. Kemudian yang ke-21 terkait ya, PHK yang terkait di dalam Undang-Undang Nomor 6 terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak dapat diterima. Ini maksudnya adalah Mahkamah Konstitusi memerintahkan lakukan perubahan dalam hal ini, saran atau hendaknya dari eksekutif, dalam hal ini Presiden, dan DPR merupakan lembaga legislatif ya, untuk membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru yang tidak ada digabungkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi dia memang harus terpisah. Itu merupakan perintah daripada putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi di mana pasal-pasal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak berlaku mengikat. Diharapkan memang seluruhnya ya untuk segera tunduk dan patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini, apalagi para pekerja yang saat ini sedang memperjuangkan hak-haknya bisa diselesaikan dengan baik terkait dengan tidak berlaku mengikat ini, karena putusan ini sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garing PUU 21/2023 telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis 31 Oktober 2024. Ini merupakan kegembiraan para pekerja atau yang ingin bekerja. Adanya perubahan-perubahan ini diharapkan pemerintah segera merespon dengan baik ya. Semoga Bapak Presiden, Bapak Prabowo segera merespon ini dengan baik, dan DPR segera juga merespon ini untuk melakukan pembentukan undang-undang bersama dengan Presiden, ajuan daripada Presiden terkait dengan perubahan Undang-Undang Tenaga Kerja. Putusan Mahkamah Konstitusi ini sudah mencerminkan kebaikan kembalinya marwah dan harga diri Mahkamah Konstitusi setelah memutuskan hal kemarin yang sangat menyimpang daripada hukum dan kelayakan hukum. Jadi putusan ini kita harapkan awal yang baik terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi ke depannya. Diharapkan dari sejak putusan ini dan seterusnya, lembaga Mahkamah Konstitusi memberikan putusan-putusan yang baik terhadap permohonan-permohonan judicial review yang dilakukan oleh masyarakat. Demikian, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Yang sudah like dan subscribe, terima kasih. Yang belum, silahkan, karena itu gratis. Dan selamat kepada para pekerja dan yang akan bekerja. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, kita harapkan kehidupan pekerja lebih layak dan baik, dan kita harapkan juga pengusaha usahanya lebih layak dan baik, karena berkesinambungan hubungan antara pekerja dan perusahaan
yang menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak, itu adalah yang sangat kita harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.